Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini sudah siap belajar ya? Jika sudah siap, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk presensi hari ini sama seperti di pertemuan sebelumnya, yaitu melalui grup WhatsApp kelas ya. Dan Ibu harap semua peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran via online seperti ini. Nah, hari ini kita akan mengulas kembali materi di pertemuan sebelumnya. Teman-teman, apakah masih ada yang ingat kita membahas materi apa pada minggu lalu? Ya, benar sekali. Jadi, kita sudah membahas materi tentang bab tauhid. Tauhid berasal dari kata wahada yang artinya al-i'tiqadu biwahdaniyatillah, yaitu keyakinan atas keesaan Allah. Ilmu tauhid memiliki beberapa sebutan lain seperti ilmu usulidin, ilmu aqaid, ilmu ilahiyah, dan ilmu kalam. Dan hari ini kita akan belajar tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam. Ada berapa sih aliran dalam ilmu kalam itu? Nah, hari ini kita akan membahas aliran-aliran dalam ilmu kalam. Di antaranya yaitu aliran Murji'ah, aliran Qadariyah, dan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan aliran Murji'ah, aliran Qadariyah, dan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan 3 perbedaan aliran Murji'ah, aliran Qadariyah, dan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teman-teman, apa sih pengertian dari aliran Murji'ah, aliran Qadariyah, dan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, untuk itu, yuk kita simak materi berikut ini. Pengertian aliran Murji'ah. Kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab arjo'a yarji'u, yang berarti menunda atau menangguhkan. Aliran ini disebut Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda penyelesaian persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij ke hari perhitungan di akhirat nanti. Karena itu mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang dianggap kafir di antara ketiga golongan yang tengah bertikai tersebut. Doktrin ajaran ini yaitu menurut Harun Nasution menyebutkan bahwa Murji'ah memiliki 4 ajaran pokok, yaitu yang pertama menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amir bin As, dan Abu Musa al-Sy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat kelak. Yang kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. Yang ketiga, meletakkan atau pentingnya iman dari amal. Yang keempat, memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat Allah. Sekte ajaran ini itu menurut Harun Nasution, aliran Murji'ah terbagi menjadi 2, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Selanjutnya yaitu aliran Qadariyah. Pengertian Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qadaro yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Aliran Qadariyah berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang dijadikan dasar paham Qadariyah, seperti Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Doktrin ajaran menurut Dr. Ahmad Amin dalam kitabnya Fajrul Islam menyebut pokok-pokok ajaran Qadariyah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang berdosa besar itu bukanlah kafir dan bukanlah mukmin tapi fasik. Yang kedua, Allah tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusialah yang menciptakannya.
Yang ketiga, kaum Qadariyah mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa, atau satu dalam arti bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat azali seperti ilmu, qadrat, hayat, mendengar dan melihat bukan dengan zatnya sendiri. Menurut mereka, Allah itu mengetahui, berkuasa, hidup, mendengar, dan melihat dengan zatnya sendiri. Yang keempat, kaum Qadariyah berpendapat bahwa akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Bahasan yang terakhir yaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Ahlus Sunnah berarti penganut atau pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, dan Jamaah berarti sahabat Nabi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengandung arti penganut sunnah atau itikad Nabi dan para sahabat. Aliran Asy'ariyah. Pengertian aliran Asy'ariyah adalah sebuah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Nama lengkapnya ialah Abul Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burda Amir bin Abi Musa al-Asy'ari. Kelompok al-Asy'ariyah menisbatkan pada namanya, sehingga dengan demikian ia menjadi pendiri mazhab al-Asy'ariyah. Doktrin ajaran yang pertama, sifat-sifat Tuhan. Menurutnya, Tuhan memiliki sifat sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, yang disebut sebagai sifat-sifat yang azali, qadim, dan berdiri di atas zat Tuhan. Yang kedua, Al-Quran. Menurutnya, Al-Quran adalah qadim dan bukan makhluk diciptakan. Yang ketiga, melihat Tuhan. Menurutnya, Tuhan dapat dilihat dengan mata oleh manusia di akhirat nanti. Selanjutnya itu aliran Maturidiyah. Pengertian aliran ini adalah aliran pemikiran kalam yang berpegang pada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syara. Sebaliknya, jika hal itu bertentangan, maka akal harus tunduk kepada keputusan syara. Doktrin ajaran ini yaitu yang pertama, akal dan wahyu. Dalam pemikirannya berdasarkan pada Al-Quran dan akal. Akal banyak digunakan diantaranya karena dipengaruhi oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Baik, doktrin ajaran ini ada 10, bisa dilihat dan dibaca di buku paket masing-masing ya. Yang pertama, akal dan wahyu. Yang kedua, perbuatan manusia. Ketiga, kekuasaan Tuhan dan kehendak mutlak Tuhan. Yang keempat, sifat Tuhan. 5, melihat Tuhan. 6, kalam Tuhan. 7, perbuatan Tuhan. 8, pengutusan Rasul. 9, pelaku dosa besar. Dan yang ke-10, iman. Selanjutnya, mazhab aliran Maturidiyah. Yang pertama, golongan Samarkand. Golongan ini adalah pengikut Al-Maturidi sendiri. Golongan ini cenderung ke arah paham Mu'tazilah. Yang kedua, golongan Bukhara. Golongan Bukhara ini adalah pengikut-pengikut Al-Bazawi dalam aliran Al-Maturidiyah yang mempunyai pendapat lebih dekat kepada pendapat-pendapat Al-Asy'ari. Baik teman-teman, semoga semua paham ya. Dan untuk menambah wawasan, Ibu akan memberikan tugas, yaitu lafalkan ayat beserta arti yang dijadikan dasar paham aliran Qadariyah. Jawaban secara lisan ya, dan dikirim melalui grup WhatsApp kelas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi karena hanya berlaku 1 kali 24 jam. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ayat Al-Quran yang dijadikan dasar ajaran Qadariyah adalah Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri.